Shalom jemaat sekalian, saat ini kita akan memulai ibadah online kita pagi ini. Mari kita saat teduh sejenak. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita boleh mengarahkan hati pikiran kita hanya kepada Tuhan. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memimpin menyertai jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Shalom, sungguh besar anugerah Tuhan untuk kita semua. Bersyukur saya dan jemaat sekalian boleh mengikuti ibadah online pagi ini. Mari kita imani Tuhan selalu menopang kita. Tuhan selalu pulihkan hati kita yang terluka. Kita aman karena Tuhan senantiasa menjaga kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mari kita angkat pujian ini. Kita memasuki bait sucinya dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita tanggalkan sejenak beban kita. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang.
Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman dalam Tuhan, Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Kami masih boleh mengikuti ibadah online pagi ini ya Tuhan. Kami boleh berkumpul dengan keluarga kami, kerabat kami, sahabat kami ya Tuhan. Walaupun kami terpisah jarak dikarenakan oleh pandemi ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau tetap mempersatukan kami di dalam kasih-Mu, di dalam bait suci-Mu. Bapa, biarlah setiap pujian dan penghormatan hanya untuk meninggikan nama-Mu seorang Tuhan. Agar kami datang dengan hati yang tulus, kami menanggalkan sejenak beban kami ya Tuhan. Masalah-masalah kami ya Tuhan. Kami ingin fokus, mata kami ingin tertuju hanya kepada Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang memimpin kami. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari jemaat sekalian kita mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Hati yang gembira adalah obat. Mari kita sama-sama katakan sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat. Hari ini saya sangat gembira. Tentunya di hari-hari saya yang lainnya saya juga gembira. Karena saya yakin Tuhan beserta saya. Saya ingin berharap bahwasanya saudara-saudara sekalian juga dapat merasakan hadirat Tuhan.
Di tengah pandemi ini, kalau kita terpisah jarak, mari kita bergandengan tangan, bersatu hati di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan, engkau sahabatku, engkau saudaraku. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk orang yang di samping kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Amin. Tuhan yang persatukan kita. Saudara-saudara sekalian, kita semua tahu bahwa dalam beberapa minggu ini kasus COVID-19 terus naik. Grafik terus melandai. Begitu banyak kasus positif yang terkonfirmasi. Mungkin di antara kita juga boleh mengalami cobaan ini. Di antara kita juga kehilangan kerabat, sahabat, maupun keluarga, orang-orang yang kita kasihi. Semoga Tuhan yang memberikan penguatan dan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan, dan kita semua bisa tetap terfokus kepada Tuhan dan rencana Tuhan menjalani hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa meminta perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan, memulihkan dan menyembuhkan dunia ini, terutama negeri kita Indonesia. Kita sama-sama naikkan pujian ini, Tuhan pulihkan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri.
Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Indonesia, negeri kami. Indonesia. Tuhan, kami ingin berdoa agar Engkau selalu memimpin hidup kami, Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan, untuk presiden dan segenap jajarannya, Tuhan, agar dapat menanggulangi Tuhan kasus COVID-19 di Indonesia. Inilah kerinduan kami, ya Tuhan. Kami mohon pemulihan daripada Tuhan. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati kami, hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Indonesia, negeri kami. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami, negeri kami, khususnya di kondisi saat ini kami masih ditimpa oleh wabah COVID.
Kiranya Tuhan yang boleh tolong untuk pemerintah kami dapat mengatasi hal ini dengan baik. Dan juga pulihkanlah hidup kami Tuhan, jikalau ada di antara kami saat ini yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Dan Tuhan biarlah pada saat ini firman-Mu boleh sekali lagi menguatkan hati kami. Boleh mengingatkan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh bersandar dan berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu hati, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah already but not yet. Sudah tapi belum, saudara. Ya, sesuatu hal yang sudah terjadi tetapi belum sepenuhnya. Ya. Sudah pulih tapi belum sepenuhnya, saudara. Ya. Nah, saudara, saya mungkin bisa kasih contoh sederhana, yaitu sakit COVID, ya, COVID-19. Saudara, awal-awal ketika kita itu, mungkin di antara kita yang sudah terkena penyakit COVID, kita mungkin mengerti ya, kita awalnya gejala ringan. Ya, setelah gejala-gejala itu mengarah ke COVID, kemudian kita itu pergi swab, kita pergi cek PCR, kemudian hasilnya positif. Nah, biasanya nanti itu di hari ke-6, hari ke-7, ya, itu atau hari ke-8, gejalanya makin berat. Begitu. Nah, itu biasanya masa-masa kritis seperti itu. Tapi karena kita mengkonsumsi obat, kita tangannya cepat, akhirnya pun kita bisa melewati masa-masa itu. Dan singkat cerita, di hari yang ke-13, hari yang ke-14, sudah tidak batuk lagi, sudah tidak demam lagi, ya paling cuma tenggorokan serak-serak. Oke? Nah, kemudian kita coba tunggu 3 hari lagi. Setelah 3 hari lagi, sudah tidak ada serak-serak lagi, nggak ada gejala lagi sama sekali. Kita bilang sudah sembuh. Oke? Nah, setelah sudah sembuh, besoknya kita cek PCR. Tetapi setelah kita cek PCR, hasilnya keluar masih positif, saudara. Kira-kira, saudara, itu perasaan kita gimana gitu ya? Jengkel ya. Aku sudah nggak ada gejala, sudah sembuh, tapi kok masih positif? Oh, itu ada, saudara, seperti itu ya. Bahkan ada yang sampai 2 bulan, dia tidak ada gejala apa-apa, tapi dia masih positif. Dan dokter mengatakan tetap harus isolasi mandiri, karena CT value-nya masih 33, 34 sekian. Ya, kita harus tunggu lagi, kita harus isoman lagi, tidak boleh beraktivitas. Ya, saudara-saudara, itu kira-kira itu mungkin contoh ya, saudara. Sudah sembuh, tetapi belum sepenuhnya, ya. Virusnya masih ada, ya. Sudah sebagian besar sudah mati, ya. Tetapi masih ada sisa di mana masih ada potensi bisa menularkan ke orang lain. Sudah sembuh tapi belum sepenuhnya. Nah, saudara, dalam hidup ini bukankah juga seringkali kita mengalami hal-hal yang mirip, ya. Kita bersyukur Tuhan sudah memulihkan kita dari masalah A, B, C. Tetapi masalah D, E, F, G belum dipulihkan, belum diselesaikan. Malahan datang lagi masalah H, I, J, K, L, saudara. Saudara, kadang-kadang mungkin kita merasa capek ya. Tuhan, kenapa Tuhan pulihkannya itu kok tanggung-tanggung, kenapa enggak semuanya saja dipulihkan? Mungkin kita berpikir seperti itu. Nah, saudara, kita hari ini mau belajar memahami cara kerja Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudara, nanti setelah kita memahami cara kerja Tuhan ini, saudara, kita tentu akan memiliki iman yang akan semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, cara kerja Tuhan ini itu dikenal dengan istilah already but not yet. Sudah tapi belum, saudara. Ya, nah, saudara, ternyata konsep already but not yet ini itu sangat banyak kita temui di dalam Alkitab kita, saudara, di dalam firman Tuhan. Khususnya di dalam perjanjian baru itu banyak sekali. Surat-surat Paulus, kitab Wahyu, itu mengusung konsep already but not yet itu, saudara. Nah, pada hari ini kita akan merenungkan secara khusus dari PL, saudara ya. Secara khusus dari Mazmur 126, saudara. Mari coba kita bisa buka dulu. Mazmur 126, ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ke-6, saudara-saudara. Ya, saudara, nanti kita akan membahas already but not yet ini waktu menggali firman Tuhan ini lebih lanjut. Kita nanti juga secara khusus akan belajar, saudara ya, dari pemazmur ini, ya.
Bagaimana iman pemazmur ini? Harapan pemazmur ini luar biasa sekali, saudara. Oke, mari sekarang kita langsung saja baca dari Mazmur 126 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Sama-sama baca yuk. Saya undang kita juga sama-sama boleh bangkit berdiri. Ya saudara ya, alangkah baik kita boleh membaca firman Tuhan juga dengan bangkit berdiri, saudara. Ya, Mazmur 126 ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah saudara, kita tidak tahu ini siapa yang menyanyikan Mazmur 126 ini, saudara. Banyak penafsir juga tidak tahu ini siapa, saudara. Ya, tetapi saudara, kita kira-kira bisa tahu kapan Mazmur 126 ini dinyanyikan, saudara. Ya, saudara, kemungkinan terbesar, saudara, Mazmur ini dinyanyikan ketika orang-orang Israel itu barusan pulang dari penjajahan Babilonia. Mereka setelah dijajah 70 tahun, dibuang di Babel itu, mereka kemudian pulang lagi ke tanah Israel, tanah perjanjian. Setelah mereka pulang ke tanah kelahiran mereka, ada pemazmur yang kemudian menyanyikan Mazmur ini. Jadi saudara, kita sekarang sudah mulai paham ya konteksnya. Gitu ya. Nah, peristiwa pulangnya orang Israel itu sendiri, itu tercatat di dalam kitab Esra, di dalam kitab Nehemia, saudara. Seperti itu saudara ya. Nah sekarang mari kita sama-sama mencoba menggali lebih dalam. 6 ayat ini saja. Kita akan melihat ya, luar biasa ya. Dan ini bisa dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga. Yang kedua ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ini 2 bagian nuansanya itu berbeda saudara. Ya, punya nuansanya masing-masing. Kita bahas satu-satu yuk saudara. Dari 1 sampai yang ketiga ya. Nah sekarang mari kita coba lihat yang di ayat yang pertama dulu. Oke, saudara, di ayat yang pertama, di kalimat pertama dikatakan gini, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Saudara, sebenarnya terjemahan LAI ini agak keliru, saudara. Kurang tepat, ya. Bukan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion lebih tepatnya. Saudara, saya melihat di terjemahan King James Version, ya KJV dan terjemahan NIV, Inggris itu lebih mendekati kepada bahasa aslinya. Di mana sebenarnya ini harusnya diterjemahkan sebagai ketika Tuhan membawa pulang para tawanan, saudara. Jadi Tuhan membebaskan para tawanan. Itu yang sebenarnya dimaksudkan di ayat yang pertama ini. Ketika Tuhan membawa pulang para tawanan itu ke tanah Israel. Ya, saudara, jadi ini saudara semakin menguatkan ya argumen bahwa Mazmur 126 ini dinyanyikan pada saat mereka itu benar dibebaskan dari Babilonia itu. Mereka pulang dari tawanan Babilonia itu. Karena Tuhan yang melepaskan mereka, membawa pulang para tawanan itu, membebaskan mereka dari penjajahan itu, saudara. Jadi saudara, nah kemudian yang perlu dicatat di sini adalah, coba kita lihat ya, bahasa yang digunakan di ayat 1 sampai yang ketiga, itu bukan bahasa pengharapan saudara. Tetapi itu adalah bahasa kesaksian. Beda saudara. Seringkali kalau misalnya kita baca ini, kalau kita belum paham saudara, kita mungkin akan berpikir misalnya nih ya, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Itu seperti kita berharap. Pada waktu itu nanti aku akan begini. Pada waktu itu nanti aku akan begini. Seperti kita itu beriman, bukan? Tapi saudara-saudara, keliru saudara. Ayat 1 sampai ayat ketiga ini adalah peristiwa yang sudah terjadi. Pemazmur sudah mengalami pertolongan Tuhan. Pemazmur sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan dia mengucap syukur. Kita lihat tuh bahasa-bahasa yang digunakan itu adalah past tense, saudara. Dalam bahasa Indonesia tidak kelihatan. Ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris kelihatan jelas. Ya,
pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, our mouths were filled with laughter. Past tense, saudara. Ya, saya tidak tahu kalau dalam bahasa Mandarin bagaimana ya saudara ya. Saudara, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, itu adalah nyanyian syukur. Nyanyian syukur dari pemazmur karena dia dan bangsanya sudah dipulihkan oleh Tuhan, saudara. Ya, saudara, itu ya saudara yang pertama. Nah, sekarang kita coba berhenti dulu di bagian ini sebelum kita akan beranjak nanti ke ayat 4 sampai yang ke-6 ya. Saudara, Tuhan itu sebenarnya juga sudah melakukan pemulihan pada kita loh, saudara. Amin, saudara. Tuhan juga sudah melakukan pemulihan pada kita. Nah, pemulihan yang di sini dimaksudkan juga adalah pembebasan terhadap tawanan, saudara. Tuhan juga sudah membebaskan kita dari tawanan. Tawanan apa? Tawanan dosa. Tuhan sudah membebaskan kita. Dia sudah menghapus pelanggaran-pelanggaran kita. Dia menghapuskan kutuk dosa itu, saudara. Seperti yang dikatakannya dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara, ini adalah pemulihan terbesar Tuhan kepada setiap kita, saudara. Saudara, gini loh, saudara. Permasalahan terbesar kita itu apa sih, saudara? Di dunia ini. Permasalahan terbesar kita itu bukan sakit penyakit. Bukan COVID ini. Bukan, saudara. Bukan ekonomi yang lagi sulit. Bukan. Permasalahan kita yang terbesar itu adalah dosa. Yang membuat kita itu pada akhirnya harus meninggal dunia, mati, mengalami maut, kematian, apa? Dosa. Dari mana sumber permasalahan yang ada di muka bumi ini? Ada permasalahan ini, penderitaan itu. Asal muasal dari mana? Dosa, saudara. Karena itu, saudara, dosa, saudara, itu merupakan masalah paling serius yang pernah dialami oleh sejarah umat manusia. Saudara, saya sering mengatakan bahwa dosa itu adalah pandemi terhebat dalam sejarah umat manusia. Bukan COVID, saudara, tapi dosa. Karena itu, saudara, Tuhan ketika dia itu mau memulihkan manusia, saudara. Dia bukan memulihkan manusia itu dari sakit penyakitnya dan ekonomi dan sebagainya. Dia akan memulihkan dari basic masalahnya, yaitu dosa. Itu yang dipulihkan dulu. Kenapa, saudara? Saudara, karena dosa ini juga yang menyebabkan manusia itu terpisah dengan Tuhan, Sang Pemulih. Tuhan, Sang Pemulih, dia ingin memulihkan kita. Tetapi dosa membuat kita terpisah dengan Sang Pemulih. Gimana coba Tuhan memulihkan kita? Tentu dia harus membereskan masalah dosa ini dulu, saudara. Dan kita bersyukur. Karena Tuhan, dia sudah memulihkan kita. Dia mau. Dia datang ke dalam dunia, dia mati di kayu salib menebus kita, saudara. Dia memberikan pembebasan itu kepada setiap kita. Kita mestinya, saudara, kita benar-benar sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena dia sudah melakukan pemulihan itu kepada setiap kita. Amin, saudara. Saudara, biarlah ini benar-benar menjadi notis. Biarlah ini bukan sekedar numpang lewat. Oh, Tuhan sudah menebus aku ya. Oh, Tuhan sudah menyelamatkan. Sesuatu yang kita pikir gak terlalu penting, saudara. Padahal itu adalah paling penting. Itu pemulihan yang terbesar. Itu pemulihan yang terbaik, saudara. Awal pemulihan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap kita. Saudara, karena itu penting sekali. Nah, bagi setiap kita yang saat ini mungkin masih belum pulih dari dosa. Ya, setiap kita mungkin masih terbelenggu di dalam dosa ini. Saudara, saya mau serukan dari mimbar ini, saudara, datanglah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia sangat rindu memulihkanmu. Ini sudah menjadi prioritas utama dari Tuhan untuk manusia, yaitu membereskan masalah dosa, saudara. Karena itu, saudara, kita datanglah kepada Tuhan. Karena kita nggak bisa menolong diri kita sendiri. Ini seperti kita itu sudah berada di dalam lumpur yang hidup. Saudara pernah terjerembab dalam lumpur hidup, bukan? Enggak. Di dalam lumpur hidup itu, saudara, itu lumpur itu akan terus menarik kita ke bawah. Kita nggak bisa menolong diri kita sendiri, nggak bisa. Kita butuh ada orang lain yang di atas yang mengangkat kita. Nah, saat ini semua umat manusia itu berada dalam lumpur hidup itu, saudara. Kita nggak bisa menolong diri kita sendiri. Kita membutuhkan ada orang dari atas yang mengangkat kita. Dan dia adalah Tuhan Yesus. Hanya dia yang bisa menyelesaikan. Berelasilah dengannya di setiap hari. Saudara-saudara, Tuhan
pasti akan membebaskan kita dari dosa. Tuhan pasti akan memulihkan kita dari dosa. Asalkan kita mau dibebaskan. Jadi kita mesti angkat tangan kita dan izinkan dia membebaskan, memulihkan kita, saudara. Ya saudara, jadi itu yang pertama saudara ya. Bahwa Tuhan sudah memulihkan kita. Secara khusus dia memulihkan yang paling basic, yaitu masalah dosa. Itu sudah dibereskan semuanya. Itu yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut ya di ayat yang keempat sampai yang keenam. Nah, kalau kita lihat ayat 4 sampai ayat yang ke-6 ini, saudara ya, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang belum terjadi. Nah, ya, udah tahu bedanya ya. Ayat 1 sampai 3 itu bahasa kesaksian. Karena sudah terjadi. Pemazmur bersyukur. Tapi di ayat 4 sampai ayat yang ke-6 itu belum terjadi. Pemazmur memohon sama Tuhan, saudara. Jadi ayat 4 sampai yang ke-6 itu, pemazmur memohon pemulihan dari Tuhan. Mungkin kesannya agak aneh gitu ya. Saya pertama kali waktu membaca ini juga agak aneh. Kok sudah dipulihkan, tapi kok minta pemulihan lagi gitu ya. Kalau kita melihat konteks kembali. Jadi Tuhan memang sudah membebaskan orang-orang Israel itu dari tawanan. Ya, tetapi mereka ketika sudah balik ke tanah kelahiran itu, ada banyak area yang butuh dipulihkan, saudara. Ada banyak area yang belum pulih. Ya, mereka keadaan jiwa mereka, kemudian ada banyak di antara mereka juga mungkin mengalami sakit penyakit, kemudian ada rumah tangga yang sudah tercerai-berai, bayangkan 70 tahun terpisah di negeri orang, ya. Kemudian mereka harus berkumpul kembali, mereka harus membangun bait suci kembali, mereka harus bangun tembok Yerusalem lagi, mereka harus bangun usaha dari nol lagi. Saudara, ada banyak yang perlu dipulihkan, saudara, yang belum pulih saat itu. Jadi saudara, inilah saudara yang kita kenal istilahnya itu sebagai already but not yet. Sudah pulih tapi belum sepenuhnya. Sudah dibebaskan dari tawanan tapi masih ada banyak area yang butuh dipulihkan, saudara. Saudara, ini sama seperti kita tuh sudah dipulihkan oleh Tuhan dari masalah dosa ini ya saudara ya. Tapi dalam hidup kita ada area-area yang masih belum pulih, bukan? Ekonomi, rumah tangga, dan sebagainya. Kita butuh pemulihan dari area-area itu juga. Amin, saudara. Nah, sekarang saudara, mari kita coba lihat yuk pemazmur di sini. Ya, pemazmur di sini dalam memohon pemulihan pada Tuhan itu. Itu bukan dengan nada yang putus asa, saudara. Tetapi dengan nada penuh pengharapan. Dengan nada penuh dengan iman. Kita lihat aja di ayat yang ke-5 sampai ke-6 yuk. Sama-sama baca ya, saudara. Dengan suara lantang ya, saudara ya. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, kalimat-kalimat yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan iman ya. Bayangkan mereka ketika pemazmur ini ketika menyanyikan, mengatakan orang menabur, mencucurkan, pasti menuai dengan sorak-sorai. Itu keadaan mereka belum pulih. Mereka masih dalam keadaan yang harus bangun semuanya itu dari nol lagi. Ya. Tetapi dia sudah bisa dengan iman, pasti nanti akan bersorak-sorai. Kok bisa begitu, saudara? Ternyata, saudara ya, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 ini, itu didasari oleh ayat yang pertama sampai yang ketiga, saudara. Jadi mereka itu bisa dengan yakin bahwa Tuhan sudah pasti akan memulihkan aku. Karena Tuhan sebelumnya juga sudah pulihkan aku. Permasalahanku yang terbesar yaitu dijajah sebagai tawanan. Itu pun sudah dibebaskan oleh Tuhan. Itu permasalahan paling berat sudah dipulihkan oleh Tuhan. Maka permasalahan yang seperti ini Tuhan juga pasti akan pulihkan. Tuhan yang sudah mulai melakukan pemulihan, dia pasti akan melanjutkannya, menggenapinya sampai pulih, sampai tuntas seluruhnya. Saudara, jadi ternyata saudara, permohonan untuk hal-hal yang belum terjadi itu didasari oleh kesaksian dari hal-hal yang sudah terjadi. Dia percaya Tuhannya yang sudah memulihkan, itu pasti akan terus melanjutkan pemulihan dalam kehidupannya. Saudara, ini sama lah saudara, kayak kita sembuh dari COVID gitu kira-kira saudara.
sebagian kalau sebagian besar virus itu sudah mati dalam diri kita, maka sembuh total itu sebentar lagi, saudara. Dan pasti, saudara. Kalau sebagian virusnya udah mati, ya sembuh total itu pasti sebentar lagi dan pasti. Kita hanya perlu apa? Tunggu. Kita perlunya apa? Sabar. Nantikan. Saudara, ini Tuhan sudah melakukan pemulihan yang terberat. Maksudnya pemulihan terbesar ya terhadap masalah kita yang terberat itu, yaitu dosa. Itu pun sudah dipulihkan oleh Tuhan. Maka pemulihan-pemulihan yang lain itu saudara, itu sifatnya pasti saudara. Tuhan pengennya kita apa? Tunggu. Dia ingin kita itu apa? Nantikannya. Sehingga saudara kita itu bisa seperti pemazmur ini. Dia bisa menaikkan permohonan ini kepada Tuhan di ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 itu. Bukan dengan nada putus asa. Tetapi dengan nada pengharapan. Dengan nada iman. Ya, dengan suara lantang, dengan wajah tersenyum saudara-saudara. Jadi saudara, already but not yet. Ya, sudah pulih tapi belum sepenuhnya ini saudara. Itu kita tidak menghadapinya dengan kecemasan. Kita tidak perlu cemaskan saudara. Melainkan kita bisa menghadapinya dengan rasa percaya yang tinggi. Melainkan kita bisa menghadapinya dengan pengharapan. Ya, kenapa saudara? Karena aktor di dalam already but not yet itu adalah aktor tunggal. Dan aktor itu adalah Tuhan itu sendiri. Nantikanlah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan saudara. Nah saudara, saya ingin kita sekarang menyaksikan satu video ini saudara ya. Ini adalah video salah satu ajang pencarian bakat. Saya lupa di negara mana itu. Sepertinya kayak Perancis itu kayaknya ya saudara ya. Nah ada salah satu orang yang menampilkan bakatnya, yaitu bakat melukis ya di hadapan para juri. Ya, saudara silakan saksikan saudara. Es gibt noch was. Schöne Doppelpassel. Man sieht ja nichts seit Stunden. Johnny, Ich will sehen, was es gibt. Was ist das unten? Ich will sehen, was es ist. es passiert nichts. Monsieur Gräfe. Er drückt nicht, weil es um ihn geht. Ah ja, ich muss doch den mal drücken, oder? Jetzt stehen wir ein bisschen blöd da. Gimana saudara? Bagus nggak gambarnya? Bagus saudara. Tapi sayang sekali ya, jurinya nggak sabar. Jurinya sudah terlanjur memencet tombol merah itu. Empat-empatnya lagi pencet tombol merah. Mereka nggak bisa tunggu sampai selesai saudara. Ya, saudara, masalah kita itu apa sih saudara?
Masalah kita itu adalah kita tidak bisa sabar. Kita itu hanya melihat di sekarang ini. Padahal ceritanya belum mencapai akhir, saudara. Belum akhir cerita ini. Hidup kita kita belum tahu sampai kapan akhirnya, saudara. Masih on proses, masih proses berjalan. Tapi kita sepertinya sudah langsung ambil kesimpulan. Oh, Tuhan begini, Tuhan begitu dalam hidupku, Tuhan begini. Oh, saudara, mari kita boleh belajar sabar, nantikan Tuhan. Saudara, ini apalagi saudara, yang melukis hidup kita ini adalah Tuhan. Pencipta kita, penyelamat kita, juru selamat kita, yang melukis hidup kita. Kan dia nggak mungkin salah melukis hidup kita, bukan saudara-saudara? Ya kan saudara? Amin saudara-saudara. Ya karena itu mari saudara kita boleh sungguh-sungguh percaya kepadanya. Lagi pula saudara, kita itu juga sudah ditunjukkan bukti olehnya, bukan? Bahwa dia itu sudah memulai pekerjaan pemulihan ini pada kita. Yaitu dia sudah memulihkan kita dari dosa. Dia sudah menunjukkan anugerahnya itu kepada kita. Bukankah ini seharusnya bisa membuat iman kita itu semakin kuat? Bukankah ini bisa membuat kita semakin bisa berharap lagi kepadanya? Saat ini persoalan kita apa, saudara? COVID yang tidak kunjung usai. Kita merasa bahwa sepertinya COVID ini nggak ada ujungnya. Varian-varian baru terus berdatangan. Saya juga terus baca di berita ya. Ada lagi yang dari mana itu saya lupa ya. Bukan varian India lagi. Makin banyak itu B1 berapa lah. Makin banyak, makin panjang angkanya nanti saudara. Kapan selesainya ini? Kita tidak tahu. Kadang-kadang membuat kita itu bertanya-tanya ya kepada Tuhan. Kemudian juga mungkin ada masalah ekonomi kita yang juga tak kunjung usai. Rumah tangga dan sebagainya. Rasanya nggak pulih-pulih ya. Rasanya capek sekali ya saudara. Tapi saat ini saya mengajak mari kita mengarahkan mata hati pikiran kita itu kepada Tuhan. Arahkan kepada Tuhan. Saudara, kita perlu mengingat Tuhan sudah melakukan pemulihan itu kepada kita. Dimulai dari dosa-dosa. Percayalah aspek-aspek hidupmu yang lain. Itu nanti secara perlahan juga akan dipulihkannya. Nantikanlah dia saudara. Saudara, saya ingin mengatakan kepada kita saudara. Bahwa God is on the move. Tuhan itu terus bekerja sampai saat ini loh saudara. Untuk memulihkan umatnya. Untuk memulihkan setiap kita. Tuhan Yesus pernah satu kali berkata, Bapakku bekerja sampai saat ini. Bapakku bekerja sampai sekarang. Benar saudara. Tuhan terus bekerja sampai saat ini. Kita kan mungkin secara tidak sadar kita itu berpikir sekarang masalah ini dunia banyak sekali. Kita yang pusing cari solusi sana, cari solusi sini. Kita yang pusing. Tuhan di situ diam saja. Hanya duduk diam menyaksikan kita yang menderita. Enggak saudara. Tuhan kita juga aktif. Dia adalah Tuhan yang terus aktif bekerja di dalam memulihkan kehidupan kita. Dalam menggenapkan seluruh rencananya saudara. Dia Tuhan yang terus on the move. Saudara, biarlah kita boleh tetap memiliki perspektif paradigma seperti itu, saudara. Kita sekarang di sini banyak pusing, mungkin mengalami banyak persoalan. Dia, saudara, dia selalu beserta dengan kita. Dia terus bekerja untuk pemulihan dalam kehidupan kita. Dan saudara, proses pemulihan ini itu akan terus dilakukan oleh Tuhan, saudara. Sampai kapan? Sampai nanti ketika dunia yang lama ini sudah tidak ada lagi. Dan dunia yang baru nanti akan datang, saudara. Sampai akhir zaman itu. Ketika nanti kita sudah berada di sorga bersama-sama dengan dia. Sampai selamanya. Sampai ke situ saudara. Tuhan itu memulihkan kita. Dan saudara, di sorga sana lah saudara. Itu adalah puncak pemulihan dalam hidup kita. Puncak pemulihan dalam diri kita. Saudara, mari kita boleh menaruh pengharapan kita di dunia ini. Kita taruh pengharapan kita itu sampai ke sana saudara. Karena Tuhan bila merancangkan pemulihan hidup kita, Tuhan tuh merancangkan sampai ke sana. Ya, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Hanya sementara hidup kita di dunia ini. Hidup kita, saudara, yang kekal itu adalah di sana.
Oleh karena itu saudara, dalam firman Tuhan Kolose 3 ayat 1-2 dikatakan, carilah perkara yang di atas bukan di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ini tentu bukan berarti ya sudah, kita nggak usah bekerja lagi, kita nggak usah memikirkan hal apapun lagi di dunia. Enggak. Karena kita tetap masih hidup di dunia ini, kita ada tanggung jawab, kita harus menuntaskan tanggung jawab kita di dunia ini. Tetapi ini berbicara tentang fokus kita, harapan kita. Alangkah baiknya dalam menjalani hari-hari yang berat ini, kita juga memiliki fokus ke sana, pengharapan ke sana. Ya, di mana Kristus itu berada, saudara. Karena disitulah puncak pemulihan diri kita. Saudara, jadi kita ini bersyukur ya, karena Tuhan terus bekerja, saudara, melakukan pemulihan bagi kita. Dimulai dari pemulihan dari dosa, kemudian pemulihan secara bertahap nanti, saudara, dalam kehidupan kita, ekonomi mungkin, rumah tangga. Saudara, percayalah itu perlahan Tuhan akan pulihkan, saudara. Tunggu waktunya Tuhan, itu yang pasti yang terbaik. Dan nanti puncak pemulihannya itu adalah ketika sampai di sorga sana. Kita bersyukur sekali, Tuhan baik sekali, saudara. Ketika kita hanya berpikir sampai di dunia ini saja, Tuhan sudah merancangkan hidup kita, pemulihan kita sampai ke sorga sana. Ya saudara, mari kita boleh tetap terus bersyukur, kita bisa semakin berharap percaya kepadanya seperti pemazmur. Dan saudara, terakhir yang saya mau sampaikan kepada kita, mari kita tidak lupa bahwa pemulihan Tuhan pada kita semata-mata itu hanya karena anugerahnya. Bukan karena kita berhak mendapatkan pemulihan ini, tapi ini semata-mata hanya karena besarnya kasih-Nya pada kita. Jadi saudara, ini Tuhan yang berinisiatif nih. Bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan yang mau. Tuhan yang bermurah hati memberikan pemulihan ini kepada kita. Dan biarlah ini juga boleh menjadi paradigma setiap kita. Jadi Tuhan yang berinisiatif. Ketika kita datang berdoa, Tuhan pulihkan keluargaku, Tuhan pulihkanlah pekerjaanku. Saudara, sebelum kita itu berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga sudah mau memulihkan kita, saudara. Ini maksudnya. Tuhan yang berinisiatif, saudara. Sehingga setiap permohonan-permohonan kita kepada Tuhan itu ada jaminan yang pasti. Amin, saudara-saudara. Ya saudara, oleh karena itu saudara, ini bisa membuat kita semakin bisa berharap dan percaya lagi kepada Tuhan. Saudara, Filipi 1 ayat yang ke-6, ayat yang terakhir yang akan kita baca sama-sama. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, saudara. Kita baca, saudara. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Silakan duduk kembali. Saudara, Tuhan yang berinisiatif oleh karena anugerahnya sudah melakukan pemulihan atas diri kita, pasti akan terus melanjutkannya hingga pulih seluruhnya. Amin. Mari tundukkan kepala saat ini. Kita bersatu hati berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Engkau adalah Allah yang terus bekerja. Engkau bukan Allah yang duduk diam. Engkau Allah yang terus on the move, melakukan pekerjaan pemulihan dalam kehidupan kami. Engkau sudah memulihkan kami. Mulai dari pemulihan dari dosa, yang beranjak pemulihan-pemulihan yang lain di dunia ini. Kami mau belajar percaya akan waktu Tuhan. Dan pemulihan Tuhan nanti pada akhirnya kepada kami. Puncak pemulihan kami adalah ketika kami di sorga nanti. Tuhan, kami tidak layak mendapatkan pemulihan ini. Yang kami layak adalah mendapatkan segala hukuman. Tapi Tuhan, Engkau beranugerah. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus bersyukur dan kami boleh terus percaya, berharap seperti pemazmur ini. Sehingga dalam permohonan kami kepada Tuhan, dalam menjalani hari-hari yang mungkin berat ini, kami boleh menjalaninya dengan sukacita.
Kami bisa menjalaninya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan dengan nada penuh dengan iman. Terima kasih ya Tuhan, mampukan setiap kami, mampukan jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat terus kita nantikan Tuhan, karena pemulihan Tuhan pasti di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Contoh Robin untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan. Saat ini kita akan mengumpulkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Jemaat sekalian, kita datang ke dunia dan kita pulang ke rumah Bapa tanpa membawa satu apapun. Biarlah segala yang kita punya di hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari dengan lebih slow kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
lagu ini menjadi doa dan kerinduan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau taat dan setia kepadamu. Kami mau sungguh-sungguh menyembah-Mu di dalam kehidupan setiap kami, di dalam segala aktivitas kami, hari lepas hari ya Tuhan. Karena Engkau begitu sangat mengasihi kami, Engkau begitu mencintai kami, anugerah-Mu yang selalu baru dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau menaikkan beberapa doa syafaat di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini yang sedang mengalami pergumulan. Pergumulan apakah itu sakit, penyakit. Mungkin sedang ada yang menderita COVID saat ini. Ataupun ada di antara kami sedang bergumul di dalam pekerjaan kami. Kami bingung untuk mengambil keputusan-keputusan. Kami ada yang mungkin bergumul di dalam ekonomi. Kami bergumul di dalam keluarga, rumah tangga kami. Tuhan, ajar kami boleh memandang kepada Tuhan. Dan kami boleh menanti-nantikan Tuhan. Kami boleh percaya bahwa Tuhan Engkau akan menjawab, Engkau akan memulihkan kami. Itu tepat waktu dan itu sesuai dengan rencana daripada-Mu. Tuhan, ajar kami juga boleh terus mengingat bahwa Engkau sudah memulihkan kami dari dosa-dosa kami. Dan Engkau pasti akan memulihkan diri kami sampai seluruhnya, sampai seutuhnya. Biarlah kami boleh tetap terus memiliki pengharapan ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, mohon kiranya Engkau yang boleh memulihkan setiap keadaan kami pada saat ini. Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, Tuhan memberikan iman yang kokoh, iman yang teguh di dalam diri setiap kami dalam menghadapi masalah-masalah ini hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami juga saat ini terus menyerahkan untuk tenaga kesehatan tim medis yang sangat lelah sekali dalam melayani pasien-pasien. Tuhan, kiranya yang boleh memberikan imun tubuh yang baik pada mereka. Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan sukacita kepada setiap mereka. Tuhan berikan kesehatan secara fisik mereka, juga secara jiwa mereka, di dalam mental mereka. Kalau tidak Tuhan yang menopang mereka, tidak akan sanggup ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan yang boleh terus topang dan lindungi setiap mereka. Saat ini kami juga terus menyerahkan untuk keadaan Indonesia, keadaan bangsa kami ya Tuhan. Di mana laju penyebaran COVID khususnya di luar Jawa masih cenderung meningkat. Kami sangat mohon ya Tuhan, mohon belas kasihan-Mu biarlah laju penyebaran COVID boleh semakin menurun. Kami bersyukur karena di Jawa sudah ada penurunan. Kami juga sangat mohon di luar Jawa boleh ada penurunan. Tuhan yang boleh timbulkan kesadaran dalam setiap masyarakat untuk sungguh-sungguh mau patuh protokol kesehatan. Dan supaya setiap kami masyarakat kami benar-benar mau waspada dan saling menjaga satu sama lain ya Tuhan. Tuhan beri hikmat kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah di dalam setiap program-program yang ada untuk menghentikan, untuk memperlambat, menurunkan laju penyebaran COVID ini. Biarlah semua itu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang juga terus berkati untuk pemerintah kami di dalam setiap keputusan, setiap kebijakan-kebijakan yang diambil. Biarlah itu semua boleh efektif dan Tuhan pakai untuk semakin memajukan bangsa kami ini lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan seru kami dan inilah persembahan kami. Biarlah ini boleh harum di hadapan Tuhan. Dan ini boleh menjadi berkat untuk sekitar kami ya Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu hati, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita pujikan doksologi. Segala kemuliaan ini hanya bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Roh Kudus. Ketiganya yang
Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang kami boleh ikuti pada hari ini, untuk puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, untuk firman Tuhan yang boleh sekali lagi menguatkan iman setiap kami. Tuhan, Allah Roh Kudus kiranya boleh memateraikan firman-Mu ini di dalam hati kami, di dalam keseharian hidup kami, sehingga kami boleh mengingatnya dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita di hadapan-Nya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dan pemulihan yang tepat pada waktunya dari Tuhan kita Yesus Kristus, jaminan, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali saudara-saudara. Ibadah selesai setelah kita mendengarkan warta. Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman perlu kita perhatikan. Saudara, malam hari ini kita tidak ada Sunday Talk secara khusus, tapi kita akan sama-sama melakukan doa bersama, saudara. Ya saudara, kita akan berdoa bagi bangsa kita. Ya, apalagi ini kan kita 2 hari lagi, kita akan memperingati 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Masih ada banyak hal di Indonesia, di bangsa kita yang kita butuh permohonan dari Tuhan untuk memulihkan. Ya saudara, oleh karena itu saudara, mari kita datang, mari kita ikuti via Zoom malam hari ini. Kita doakan untuk Indonesia, doakan juga untuk Medan, Sumatera Utara, dan beberapa wilayah lain yang angka COVID masih tinggi. Kita juga akan mendoakan beberapa hal lain lagi nanti. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita perlu terus berdoa, terus mendoakan kepada Tuhan, saudara ya. Jadi malam ini jam 7:30 melalui aplikasi Zoom. Kemudian saudara, ibadah kita minggu depan adalah yang dicari. Apa nih yang dicari? Ya saudara, nanti kita akan merenungkan secara khusus dari tokoh Salomo ya di dalam firman Tuhan. Nanti pendeta Irwan Pranoto yang juga adalah dosen STT Saat yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah kita boleh tetap memiliki hati yang rindu mencari Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan. Seperti biasa melalui saluran channel YouTube Bright Community Service Medan. Dan itu di jam 10:30. Ya saudara, saya terus mendoakan bagi saudara-saudara yang sekarang mungkin sedang sakit, dalam keadaan lemah tubuh, kiranya Tuhan yang boleh menjamah, memulihkan saudara. Dan bagi setiap kita yang sehat, mari tetap kita tingkatkan protokol kesehatan, saudara. Kita jaga baik-baik kesehatan kita, tingkatkan imun tubuh, karena di Medan sekarang laju penyebaran sedang naik-naiknya. Ya saudara, dan mari doakan juga bagi saudara-saudara kita yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, kita beri perhatian kepada mereka, berikan semangat. Ya, kita perhatikan satu sama lain. Baik saudara, ini saja pengumuman warta pada hari ini. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati.